ramba cekur ngalaminya duale asoroya ngalaminya asoroya ngalak kaca akemperen lamun engale seakekeren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem semuanya yang nonton daripada produk kegiatan Taman Budaya yang menurut saya sangat penting dalam dunia kebudayaan. Pendokumentasian itu sangat penting sebagai upaya untuk melaksanakan salah satu daripada amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pelestarian itu diartikan melindungi, mengembangkan, melakukan pembinaan dan pemanfaatan. Sisi lain untuk melaksanakan pelestarian yang diamanatkan oleh pemajuan Undang-Undang Kebudayaan itu membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana. Nah, dokumentasi itu sangat punya peran untuk tindak lanjut daripada amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Paling tidak, dokumentasi ini bisa kita pahami sejauh mana daripada karya seni atau kesenian secara existing saat ini ada di masyarakat. Tentunya sangat positif. Pelakunya bisa hidup kembali. Benefit impact-nya kalau ada pertunjukan wayang topeng tentunya ada banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menikmati pengaruh ekonominya. Ono bakul-bakule ya laku. Tenaga-tenaga pengrajin, pembuat topeng, pembuat busana juga laku. Orang-orang teknis, pengelola lampu, sound system juga laku. Dan masyarakat masih mendapatkan yang namanya kebudayaan, notabene kesenian, yang sebetulnya banyak keunggulan, nilai-nilai kepribadian yang bisa ditanamkan sebagai penguat jati diri masyarakat. Nah, ini harus terus kita dorong. Jadi langkah-langkah seperti itu menjadi sangat penting. Ketika provinsi sudah melakukan pendokumentasian, langkah selanjutnya adalah kita coba lakukan penelitian lebih dalam lagi, dan pada tahapan tertentu kita lakukan program-program baik apresiasi, pengenalan kembali, dan juga yang tidak kalah penting adalah talent scouting, pendampingan terhadap organisasi, masyarakat, sanggar-sanggar yang masih konsisten untuk melakukan pekerjaan penting di dalam kepemilikan seni tradisinya, yang kebetulan kalau topeng dalang ini sudah diakui oleh nasional sebagai warisan budaya tak benda. Nah, inilah ketika diakui BTB, itu sebetulnya pekerjaan yang paling penting bagi pemerintah adalah melakukan terus pelestarian secara kontinu. Ya, apa yang dilakukan dan dinilai. Nanti kalau tidak dilakukan, hilang keseniannya. Pasti itu kesalahan pemerintah dan juga masyarakat, karena semuanya telah diamanati oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Terima kasih. Sumeneb merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Nama Sumeneb setidak-tidaknya sudah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, wilayah Sumeneb dikenal dengan sebutan Madura Ingwetan atau Madura bagian timur. Menurut ahli bahasa,
nama Sumenep diduga berasal dari bahasa Kawi, yakni Sungenep, yang memiliki makna lembah atau relung yang mengendap. Ada beberapa julukan yang disematkan pada kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini. Salah satunya adalah Kota Keris. Julukan ini tentu tidak lepas dari diresmikannya Desa Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi sebagai desa produsen keris terbesar di Indonesia. Terdapat kurang lebih 640 empu atau pengrajin keris yang aktif membuat keris hingga saat ini. Tak hanya itu, Sumenep juga mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai daerah pemilik pengrajin keris terbanyak di dunia. Ada 3 kesenian asli Kabupaten Sumenep yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2021. Di antaranya musik tongtong, sintong, dan topeng dalang. Kesenian topeng dalang yang dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, alhamdulillah kalau dulu dilakukan oleh orang yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah berumur, untuk saat ini sudah dilakukan dan mengalami regenerasi. Artinya para penisepuh itu melakukan kegiatan di mana mengajak para anak muda, anak-anak usia sekolah untuk bisa melaksanakan dan dalam kegiatan topeng dalang tersebut. Sehingga alhamdulillah saat ini sudah ada sekitar 47 kelompok ya topeng dalang, itu terdiri dari 30 anak-anak muda dan lain-lainnya dilakukan oleh yang sudah sepuh-sepuh. Perkembangan topeng dalang sekarang ini ya yang berkembang cuma di Sumenep wilayah pesisiran daerah utara. Kalau yang selatan sepertinya sudah jarang lah membutuhkan topeng dalang. Tidak seperti dulu, kalau dulu memang hampir semua kecamatan ketika ada acara rokat apa itu selalu. Mungkin karena tergesernya beberapa kesenian yang modern yang masih bertahan di wilayah ini, Kalianget, Marengan, Gapura, terus di Salopeng, di daerah Dasuk ini. Seni topeng dalang merupakan bentuk kesenian teater rakyat tradisional asli Sumenep yang paling kompleks dan utuh. Hal tersebut disebabkan dalam kesenian topeng mengandung unsur cerita, unsur tari, unsur musik, unsur pedalangan, dan unsur kerajinan. Sehingga bentuk kesenian ini dianggap paling pas untuk digunakan sebagai hiburan yang kental dengan aroma kerakyatan. Dalam pertunjukan topeng dalang, semua pemainnya menggunakan topeng atau tokop sesuai dengan peran yang dimainkan, dan topeng yang dipakai oleh pemain tidak ada celahnya. Salah satu pengrajin topeng yang masih aktif hingga saat ini yaitu Ahmad Hasan di Desa Marengan, Laok, Kecamatan Kalianget. Nama saya Ahmad Hasan, tapi lebih akrab disebut Ahmad. Alamat saya Dusun Karangkumis, Desa Marengan, Laok, Kecamatan Kalianget, Sumenep. Saya pengrajin topeng dalang mulai sekitar tahun 77, ikut membantu orang tua sampai sekarang. Topeng karya Ahmad Hasan memiliki ciri khas yang berbeda dengan topeng lainnya yang ada di Sumenep, karena detail topeng yang dibuat oleh Ahmad diperindah dengan ukiran. Kepiawaiannya dalam memahat diwarisi dari ayahnya. Kayu bahan baku lazimnya mentaos. Selain murah, proses produksinya mudah. Sebuah topeng biasanya ia selesaikan dalam tempo 4 hari. Maklum karena ia melakukannya sambil bekerja serabutan. Pada setiap pementasan, seluruh pemain topeng dalang serta para penari didominasi pemain laki-laki. Setiap pementasan dibutuhkan penari sebanyak 15-25 orang dalam setiap lakon yang dipentaskan semalam suntuk. Namun seiring perkembangan zaman, pemain perempuan mulai bisa diterima oleh masyarakat. Harapan saya ke depannya buat topeng dalang selaku pemain ingin melestarikan budaya ini. Soalnya sudah kayak sudah jarang yang minat sama topeng dalang. Kesenian topeng dalang Kabupaten Sumenep Madura ada 2 versi, yaitu versi Selopeng dan versi Kalianget. Adalah Ahmad Darus, sosok seniman tradisi topeng dalang gaya Kalianget
yang dikenal sebagai seniman topeng dalang yang punya spesialisasi menata musik dan menjadi dalangnya. Darus memang bukan sekedar dalang biasa. Ia juga melakukan terobosan untuk revitalisasi seni tradisi agar tidak dijauhi generasi muda dan akhirnya menjadi punah. Sebagai dalang, ia mampu membaca selera penonton dan mampu menghadirkan joke-joke segar serta penyampaian isu-isu terbaru yang sedang berkembang di masyarakat. Di desa Benasari ini, saya mendirikan sebuah bina seni, membina anak-anak sekitar untuk menyenangi kesenian dengan macam-macam kesenian seperti seni tradisi teater, topeng deleng, seni musik gamelan, seni musik tongtong, kemudian seni musik hadrah. Itu yang diajarkan kepada anak-anak selain tembang-tembang khusus yang diberi nama kelompok seni atau sanggar seni Tinkerbell. Dari awal topeng deleng pernah jaya, pernah surut, jaya, dan sekarang perkembangannya menurut saya mulai bangkit lagi. Artinya mulai banyak digemari oleh masyarakat. Masyarakat mulai senang lagi kepada topeng deleng. Ya, setiap saya melihat ketika ada pertunjukan topeng dalang di Kalianget, di Saronggi, di Lenteng, dan berbagai tempat yang lain, alhamdulillah luar biasa. Masyarakat sangat antusias. Utamanya ketika itu dilakukan oleh anak-anak muda. Karena apa? Biasanya kalau topeng dalang dilaksanakan oleh anak muda itu biasanya keluar dari pakemnya. Ya, pakemnya itu artinya apa? Bahasanya bahasa kekinian. Tapi kalau yang terdahulu oleh orang sepuh ya bahasanya adalah bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang dewasa atau orang sepuh. Itulah makanya alhamdulillah di Sumenep ini ada sekitar 30 kelompok atau grup yang itu ada kaitannya atau anggap aktivitasnya adalah sebagai pemain topeng dalang. Malah ada sebagian grup topeng yang laris, orang yang punya hajat menunggu kesempatan dari topeng itu. Jadi bukan menentukan tanggal kalau perayaan, tapi kapan topeng itu bisa main. Nah, ini kan sudah minat masyarakat sangat tinggi. Hambatan dari topeng dalang ini, yang pertama, tidak adanya pembinaan khusus kepada para dalang. Rata-rata dalang di Sumenep ini tidak seperti di Jawa. Di Jawa ada sekolah khusus dalang. Kalau di Sumenep tidak ada, jadi mereka belajar otodidak. Sehingga manakala mereka membawakan cerita dalam topeng, ya bentuknya hampir sama di setiap tempat. Pindah ke sana ceritanya sama, pindah ke sana ceritanya sama menurut pakem. Jadi masih belum ada variasi perkembangan zaman, belum ada. Nah, sehingga menurut saya sebaiknya pemerintah mulai mengadakan entah kursus, entah itu pembinaan, ya mendatangkan teman-teman bapak-bapak yang ahli dari Jawa untuk memberi pengembangan. Harapan saya baik pemerintah maupun seniman setidaknya entah setahun satu kali paling tidak mengadakan pembinaan, pelatihan, terus juga mengumpulkan beberapa seniman yang ikut mengembangkan bagaimana topeng itu ya tidak terlalu pakem, terutama dalam gerakan, adalah sedikit improve sehingga untuk merangsang pada penonton-penonton yang muda-muda. Jadi kita melihat bahwa topeng dalang Sumenep itu sudah mulai kita mengamati pada tahun 90-an sampai kemudian tahun 2000, kita bisa melihat bahwa ada perkembangan yang luar biasa. Mereka melakukan revitalisasi dengan penuh kesadaran. Jadi bagaimana mereka membina generasi-generasi muda untuk tampil di dalam panggung dengan cara yang natural begitu ya. Ini menarik. Artinya apa? Ada estetika yang diwariskan, kemudian ada nilai-nilai karakter yang kemudian juga ditransformasikan kepada generasi muda. Ini luar biasa. Karena apa? Kuncinya kesadaran. Maka ketika seniman itu sadar untuk transformasikan nilai-nilai, karakter, kemudian estetika bentuk, saya rasa ini luar biasa. Saya kenal Pak Darus itu luar biasa. Jadi dia mulai banyak perjuangan mulai dari bagaimana belajar menari,
kemudian menata kerawitannya, kemudian menata struktur pertunjukan, dan kemudian melakukan regenerasi yang luar biasa untuk generasi-generasi berikutnya, dari satu kelompok topeng kemudian menjadi 2 kelompok topeng, kemudian sekarang kita melihat banyak kelompok-kelompok kecil yang kemudian mungkin akan memiliki banyak tawaran untuk masyarakat itu. Nah, itu saya lihat ada iklim kompetisi yang baik begitu di dalam perkembangan kesenian kita sekarang ini. Dan kemudian era digital ini kemudian kita bisa melihat ada peluang besar untuk mengembangkan nilai ekonomi dengan tetap mempertahankan karakter pertunjukan itu. Jadi kita melihat harus selalu membaca selera masyarakat gitu. Jadi karena pertunjukan itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihadapkan pada tantangan ekonomi untuk tetap bertahan. Karena mau tidak mau kesejahteraan sosial masyarakat senimannya itu harus benar-benar terjaga dan kemudian dikembangkan sehingga mendapatkan status sosial yang baik. Senimannya kaya, punya motor, punya mobil, ini akan menaikkan derajat kesenian dan derajat senimannya. Saya rasa itu bagus. Dan ke depan kita harus optimis bahwa kesenian itu menjadi bidang profesi yang baik untuk pilihan hidup yang kemudian mensejahterakan, tidak hanya mensejahterakan tapi kemudian meningkatkan martabat, itu menjadi penting. Martabat tapi juga bicara tentang kesejahteraan. Saya rasa itu menjadi tujuan yang mulia untuk kesenian, karena kesenian itu nanti menjadi kendaraan bagi mereka untuk bisa meraih martabat hidup itu. Itu yang sangat penting. Saat ini, perajin topeng terutama gaya Kaliangat sangat memprihatinkan, hampir punah dan krisis penerus. Hanya tinggal Ahmad Hasan yang masih bertahan membuat kerajinan topeng gaya Kaliangat. Tak ada penerus atau pewaris ilmu yang dimilikinya.